Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fiona dari SMP Negeri 37 Kota Bekasi, kelas 85. Kali ini saya berada di Museum Fathahillah di Jakarta. Di sini kami sedang membeli tiket. Untuk harga tiket di kisaran Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Di sini juga terdapat toko souvenir yang berisikan baju batik, kalung, kain batik, kipas, dan masih banyak yang lainnya. Di lantai satu ini terdapat patung atau batu yang bersejarah. Ini adalah salah satu contoh patung atau batu yang bernama Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara, Jakarta. Berikut ini adalah penjelasannya. Di sini terdapat wilayah Kerajaan Tarumanegara dan prasasti-prasasti. Berikut ini adalah penjelasan prasasti-prasastinya. Raja Saksi Bismo buatan dua sungai, yaitu Sungai Gulbati dan Bagasasi. Nama Bagasasi ini kekal abadi menjadi nama sebuah daerah, yaitu daerah Bekasi. Nah, lalu ke sebelah sini, ini prasasti Ciaten. Prasasti ini memiliki dua tapak kaki Raja Purnawarman. Lalu di bawahnya itu bergoreskan huruf Palu atau bahasa Sanskerta yang artinya raja yang kuat atau raja yang hebat. Tapak kaki itu dipercayai Raja Purnawarman adalah titisan dari Dewa Wisnu. Lalu ke sebelah sini, ini prasasti Ubud Kopi. Prasasti ini terdapat dua telapak kaki gajah. Di ruangan ini terdapat batu-batu pada zaman prasejarah dan cara pemakaiannya. Ini terdapat dua jenis batu, yaitu batu beliung dan batu licin. Batu beliung ini memiliki fungsi untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging-dagingan. Batu belicin ini memiliki fungsi untuk memotong pohon, bercocok tanam, nyangkul, dan lain-lain. Ini adalah serpihan dari batu beliung licin. Serpihannya ini berfungsi untuk membuat perhiasan. Yang gelap untuk yang wanita, yang gelap untuk pria. Nah, lalu di sebelah sana, ini cara pemakaiannya. Ada ilustrasi dari pemakaian rambut bajunya ke dalam obat. Lalu di belakang kalian ini ada di belakang kalian ada cara pembuatan alat batu. Nah, di ruangan ini ada periuk berhias, pasu, leher periuk berhias, fragmen tembikar, dan fragmen berhias.
lantai 2 ini ada alat ukur bahan bangunan, kotak penyimpanan, miniatur kursi, dan lain-lain. Ruangan pertama di lantai 2 yang kita masuki terdapat banyak barang seperti tempat tinta dan bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak. Di sini ada botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita, Jepang. Keramik jenis ini populer di Nusantara pada tahun 1650-an. Selanjutnya ada pekinangan. Nginang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Terakhir, di sini terdapat lumpang kecil yang terbuat dari tembaga. Di ruangan selanjutnya ini terdapat perlengkapan rumah tangga di Batavia. Jika kita keluar dari ruangan sebelumnya, kita akan melihat uang-uang lama seperti uang kertas masa pendudukan Jepang, uang kertas Jenderal Sudirman, uang-uang koin yang langka, dan uang kertas setelah kemerdekaan.
Di dalam museum ini juga terdapat penjara bawah tanah. Konon pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati. Pada penjara tersebut juga terdapat rantai batu yang berbentuk bulat dan besar. Konon ini merupakan borgol untuk para tahanan. Ketika air laut pasang, maka air akan memasuki penjara bawah tanah tersebut dan menenggelamkan para tahanan. Penjara bawah tanah ini yang menjadi saksi bisu tempat penderitaan tawanan zaman Belanda. Selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang, saya Fiona dari Fiona. Iya, Fiona dari SMP 37 Kota Dari Bekasi. SMP Negeri 37 Kota Bekasi. 37 Kota Bekasi. Kota Bekasi, jauh juga ya. Iya. Wah, iya, bisa dibantu? Ingin mewawancara. Oh, boleh. Apa sejarah dari museum ini? Sejarah dari museum yang sekarang dikunjungi, ya memang dulunya sebelum diresmikan sebagai museum, ini adalah salah satu kantor ya, sebuah kantor pusat pemerintahan Belanda, namanya Balai Kota Batavia. Lagi, di mana para gubernur Batavia dulu pusat kantor pemerintahnya di sini, kantor gubernurnya. Dan sekarang gedungnya sudah diresmikan sebagai Museum Jakarta. Ada berapakah koleksi yang ada di museum ini? Untuk koleksinya yang kita pamerkan yang di dalam ruang tata pamer yang terdiri 2 lantai itu kurang lebih 500 benda koleksi ya. Dari mulai yang kita pamerkan zaman prasejarah, kemudian ada peninggalan dari kerajaan Hindu ya, kemudian ada juga dari bangsa Eropa Portugis ya, terus mungkin ada juga peninggalan dari bangsa Eropa Belanda. Pokoknya kurang lebih 500 benda koleksi yang kita pamerkan di dalam ruang tata pameran tetap kita yang terdiri 2 lantai. Sebenarnya lebih, cuma yang sebagian kita tidak pamerkan, kita simpan di ruang histori. Pada tahun 1900-an gedung ini dimanfaatkan sebagai apa? Ya, kalau kita bicara beralih fungsi gedung sih sebenarnya berbagai macam fungsi ya. Memang gedung ini juga tahun 1925 sampai 42 pernah beralih fungsi sebagai kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemudian tahun 1942 sampai 45 pernah beralih fungsi sebagai kantor Dai Nippon atau logistik ya, logistik Dai Nippon Jepang ya. Jadi berbagai macam fungsi kalau kita bicara masalah gedung Museum Jakarta ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sukses selalu ya.